1st of December 2017. Vihara Mahasampati. About 7 p.m. tonight, Seattle, I would like to explain to you 4 types of faith. Pali in Saddha, English in faith. According Buddhist canon, explanation in 4 different types of faith. I will explain to you one after by another, step by steps. (1 Desember 2017) Vihara Mahasampati. Malam ini saya ingin menerangkan mengenai 4 jenis keyakinan, atau yang dalam bahasa Pali disebut Saddha, ataupun dalam bahasa Inggris disebut faith ataupun keyakinan. Berdasarkan dari kitab suci Buddhis, maka ada 4 jenis keyakinan, dan saya akan menerangkan satu demi satu. Number 1, Pasada Saddha. Number 2, Okapana Saddha. Number 3, Adhigama Saddha. And number 4, Agama Saddha. Yang pertama adalah Pasada Saddha, dan yang kedua adalah Okapana Saddha. Yang ketiga adalah Adhigama Saddha, dan yang keempat adalah Agama Saddha. Number 1, Pasada Saddha. Pasada Saddha meaning especially visible. You can see from your eyes to the eyesight. Because you get the faith. The faith is a meaning you become happy in your mind. For example, you go to any temple. Oh, building is so nice. Very good building. Very good architect. Very good garden. Very good Dhamma hall. Or very good Buddha statue. The image. You feel like, I like it. I like it. I want to go more. I want to offer more. So on, so on. That is a very, very basic, as a Pali in Pasada Saddha, visible faith. Yang pertama adalah Pasada Saddha. Keyakinan ini terutama berkenaan dengan apa yang bisa dilihat lewat penglihatan, sehingga seseorang menjadi yakin atau memperoleh keyakinan. Kita bisa menjadi bahagia dari melihat hal itu. Sebagai contohnya, ketika seseorang pergi ke wihara, ia melihat bangunannya bagus, arsiteknya baik, lalu juga mungkin ada taman yang bagus, disertai dengan Dhamma hall yang tertata rapi, dengan Buddha Rupang yang bagus. Karena hal itu ia merasa suka dan senang dengan hal ini. Lalu ia ingin pergi lagi dan lagi. Kemudian ia mulai melakukan pemberian ataupun berdana. Inilah adalah keyakinan yang paling awal, yang paling dasar, yang berdasarkan dari apa yang dilihat. This Pasada Saddha, everybody they can get very easy. Sometimes they go to temple. Before they listening the teaching or Dhamma, they look at the Bande or Ajahn or Sayadaw, Venerable,
bhikkhu. Oh, very good appearance, very good looking. The way in his feature, body form, height, size, complexion, the way in he wear the robe, very neat, very tidy, the way in his gesture, moving, walking, eating, very good look. I like him. I respect him. Meaning you get the faith. Similar as a sometime female ordained as a nun. Oh, she very good appearance. She have the very well controlling body gesture, the way in walking, the way in eating, the way in looking, the way in wearing. Very neat, very tidy, very clean, very peaceful. I like her. I respect her. You can get that visible faith. Keyakinan jenis ini bisa diraih oleh banyak orang, bisa didapat dengan mudah. Misalkan ketika pergi ke wihara, melihat Bante, Acan, Sayadaw, ataupun yang mulia Biku, melihat penampilannya yang bagus, tubuhnya yang baik, yang indah, lalu juga cara beliau mengenakan jubah juga sangat rapi, tertata dengan baik, cara beliau jalan, makan, terlihat sangat bagus dan anggun. Maka muncul pemikiran, oh saya suka, saya menyenangi. Ini yang disebut sebagai keyakinan yang muncul karena melihat, ia menghormati biku itu. Sama halnya juga dengan wanita yang juga baru diordinasi atau menjadi tasilani, terlihat dengan penampilan yang baik, dengan penguasaan ataupun kontrol tubuh yang baik, dengan gesturnya yang menyenangkan, membuat orang yang melihat menjadi terasa damai, lalu muncul pemikiran, saya menyukainya, dan ia kemudian menaruh hormat atas hal itu. This pasada sada or visible faith is everywhere. Many visible. Differently you can get the faith. But this pasada sada without wisdom or without knowledge or without understanding, just only stand by visible. Pasada-sada ini hanya berdasarkan apa yang dilihat, dan tentu sangat berbeda antara satu dengan yang lainnya. Namun apabila pasada-sada ini jenisnya adalah keyakinan yang tidak disertai oleh kebijaksanaan, tidak disertai dengan pengertian ataupun pengetahuan, semata-mata muncul hanya karena apa yang ia lihat. Especially very traditional Buddhist. Father is a Buddhist, mother is a Buddhist. Some of them, no parents are Buddhist, but some friend introduced. They just follow meaning. We can say simple, blindly. Oh yes. Oh, I love it. I like it. Buddha, Dhamma, Sangha, Triple Gems Refuge. When they chant, he follow Buddham Saranam Gacchami, Dhammam Saranam Gacchami, Sangham Saranam Gacchami. Oh, I like it. I become as a Buddhist. But he himself, he doesn't know what's the meaning. But he enjoyed it. Not bad.
Terutama hal ini biasanya ditemui pada tradisional Buddhis atau umat Buddha tradisional, ataupun mungkin di mana ayah dan ibunya itu beragama Buddha, atau mungkin ada yang beberapa dari mereka yang belum beragama Buddha lalu dikenalkan oleh teman, lalu ia mengikuti secara membuta hanya karena merasa senang dan merasa suka di situ. Lalu ia ikut-ikutan mengucapkan, diminta membacakan Buddhang, Dhammang, Sangha, lalu membaca mengenai 3 perlindungan. Ia ikut membaca Buddhang Saranang Gacchami, Dhammang Saranang Gacchami, Sanghang Saranang Gacchami. Dengan mengikuti ini semua, ia merasa senang, ia menyukainya. Ia mengatakan, saya suka ini, saya suka ini. Ia menjadi umat Buddha, namun tanpa mengerti apapun dari maksudnya. Meskipun dan ia sangat menyukai hal ini. Hal ini tidaklah sepenuhnya buruk. This pasada sada is according our sense, seeing, hearing, smelling, included tasting, tangible. In the mind, the thought, I like it, I enjoyed it, I feel very comfortable. That means pasada sada Pali. You can get the 6 senses. You feel like I like it, I like it. Keyakinan ini memang berdasarkan dari indera kita, apa yang dilihat, didengar, dicium, dirasakan ataupun bahkan disentuh. Karena 6 indera ini dalam pikiran muncul, saya menyukai hal ini, saya menyenangi hal ini, saya menikmati hal ini, dan ia merasa nyaman di situ. Pasada-sada ini kalau berdasarkan bahasa Pali didasarkan pada 6 indria. Sometimes you visit to the temple, religious area, you can get a lot of chopstick. Chopstick become sandalwood, jasmine, the smell. Sometimes candle, the lighting can get the fragrant smell. You enjoy it, you love it. Oh, I like this temple, I like this pagoda. Sometimes you go to temple, you take the food. This temple offering food is very good. Oh, this vegetarian very good cook. I love it. I love it. More faithful than other temple. You love it. Some temple you go there, oh, carpet is very good. Oh, flooring is shiny and ceiling is very good. Light are very bright. I feel very good. You get in the hall, you can feel it. So on, so on. Tangible. Meaning according your sense, how you feel, you very much enjoy. That is a part of pasada faith. You don't know yet meaning. Terkadang ketika berkunjung ke sebuah kuil ataupun wihara, kita mungkin bisa mendapatkan begitu banyak, mencium begitu banyak bau, mulai dari kayak bau sandalwood itu kayu cendana, bau kayu cendana, ataupun mungkin ada lilin-lilin, melihat cahaya lilin, lalu juga ada begitu banyak bau-bauan yang menyenangkan dan menyukai hal itu di wihara tertentu. Terkadang ada beberapa orang suka ke wihara itu karena makanannya. Makanannya ini enak. Oh, makanan vegetarian di wihara ini rasanya sangat enak.
sehingga ia rajin untuk pergi ke sana dan menjadi seperti kayak penuh keyakinan di situ. Atau mungkin juga ada yang pergi karena tempatnya memang bagus, melihat karena lantainya, melihat karena karpetnya, lantainya mengkilap, karpetnya yang empuk. Semua hal ini bisa dirasakan dari indrianya, hanya berdasarkan dari apa yang dirasakan dan apa yang dinikmati di situ. Ini adalah merupakan bagian dari pasada-sada. Namun sebetulnya mereka belum memahami apapun. That is why all Buddhist temple, monastery, pagoda, we need very clean, very neat, very tidy. The way in prepare the flower, candle, lighting, ashes, offering to the Buddha have to be very clean, very neat, very tidy, and make very pleasant, very soothing, very good looking. You have to be very important, meaning can bring everybody for number one basic pasada sada, according they can feel their sense, make their mind become clear and peace. Karena itulah di semua wihara ataupun kuil-kuil Buddhis ataupun juga monastery ataupun pagoda, semuanya harus bersih. Wihara-wihara ini harus memiliki kebersihan, kerapian, dan juga terlihat terorganisir, mulai dari bunga, penataan lilin ataupun lampu-lampunya, atau bagaimana kita mempersembahkan barang-barang untuk dipersembahkan di depan Buddha Rupang. Semuanya harus terlihat enak untuk dilihat. Ini memang harus dilakukan, sangatlah penting, karena paling tidak hal ini apabila bisa membawa orang masuk ke tahapan keyakinan yang pertama pasada-sada ini, paling tidak bisa membuat pikirannya menjadi tenang dan senang di situ. Especially nowadays, we have to prepare according green environment or friendly environment, sustainability, not the light polluted, not much sound polluted, meaning we have to reduce the energy, electric and sound, even though using a microphone, don't make very loud, don't make too much echo and vibrations, meaning chanting or talk, calm and cool and peaceful condition. We had to manage, we had to look after. Very important. Why? Because the outside world is all polluted, sound polluted, air polluted, light polluted, very stressful. That is why the approach to the temple have to be clean, neat, tidy, soothing, cool, calm, peaceful condition. Terutama jika kita melihat hari-hari ini, di kondisi saat ini, kita harus siap dengan green environment ataupun lingkungan hijau yang bersih, yang tertata rapi. Lalu juga menghindari banyak polusi, mulai dari cahaya ataupun suara. Kita juga harus mengurangi energi yang kita pakai, termasuk juga mulai dari listrik ataupun suara. Meskipun kita menggunakan microwave ataupun menggunakan alat lainnya, usahakan untuk tidak membuat begitu banyak, mulai dari kayak getaran ataupun juga suara yang terlalu keras. Ini yang sehingga bisa memunculkan kondisi yang damai. Hal ini sangatlah penting. Karena apa? Karena di luar sana itu sudah terlalu banyak sekali polusi, mulai dari polusi udara, polusi air,
suara, semuanya itu menimbulkan rasa stres ataupun penderitaan bagi orang. Sehingga mereka yang datang ke wihara ingin mendapatkan suasana yang berbeda, yang bebas dari polusi, di mana mereka bisa tenang dan damai di wihara itu. One example, this evening I heard from office, you had a plan to build a new building project, Vihara Mahasampati. The land is already there, but you approach to government asks you using only 60% of land. The other 40%, please keep the green environment, meaning plant more. That's good. That makes your temple is very attractive, surrounded by a few trees and grass and garden. Make the strong pasada sada, visible faith, attraction, enjoyable, pleasant, peace, cool and calm. Sebagai contoh yang barusan saya dengar ketika duduk di kantor, ketika mendengar paparan mengenai proyek gedung baru di Wihara Sampati, di mana tanah sudah dimiliki dan sudah ada di sana, namun pemerintah hanya mengizinkan 60% dari total tanah untuk dijadikan bangunan. 40%-nya harus tetap dijadikan sebagai area hijau. Hal ini juga sebetulnya sangat baik, karena dengan demikian maka akan menjadikan Wihara Mahasampati menjadi lebih menarik, menjadi lebih menyenangkan, karena dengan banyaknya pohon dan tanaman dan juga taman-taman tentu akan membuat orang itu tertarik untuk datang menikmati lingkungannya, sehingga memunculkan pasada-sada yang kuat untuk menarik orang datang kemari untuk menikmati dan merasakan kedamaian. This new Vihara project, Vihara Mahasampati, big project. Only pasada sada, visible faith, not easy to maintain the prolonged for Buddha teaching. Not easy, not easy. Basically, visible faith or pasada sada, building is coming up. People want to donate more and more, more and more. One story by one story, one level by one level. Interior is more beautiful. They want to add more. Can be finished few years project, but not easy, meaning prolonged for maintenance. Promote for the supporter or lay people. Real faith have to grow. Only the building is so beautiful, very proud of my Vihara Mahasampati in my city. But who will carry on responsibility, maintenance, programs, running smoothly, without internal conflict or external conflict, smoothly? Not easy. That is why Buddhism is not only for proud of the building, not only proud of the interior design, not only for the beautiful Buddha statue, not only beautiful for the garden, not only convenient car parking. We need the real faith. That is why I will carry on step by steps. Proyek wihara baru ini di Wihara Mahasampati ini merupakan proyek yang sangat besar. Kalau hanya berbekalkan pasada-sada sendiri, itu tidaklah cukup. Karena wihara ini nantinya tidak akan mudah untuk dirawat, dan terutama untuk terus menjaga ajaran Buddha.
Pada dasarnya, ketika memulai pembangunan, banyak orang ingin berdana, memberikan lebih dan lebih. Mereka juga mungkin akan nanti pengurus akan melihat mungkin interiornya perlu ditingkatkan lebih baik lagi, sehingga bisa diselesaikan dalam waktu 2 tahun pembangunan. Namun semua hal ini begitu sudah jadi, tidaklah mudah untuk merawatnya. Terutama bagaimana caranya untuk mempromosikan ataupun terus meningkatkan keyakinan yang sesungguhnya yang harus berkembang. Gedung yang indah Wihara Mahasampati ini mungkin kita bisa mengatakan, oh, gedung wihara sangatlah indah, itu ada di kota saya, di kota Medan ini. Namun kalau kita bertanya, nanti siapa yang akan menjaga, siapa yang akan merawat, siapa yang akan memikirkan program-program yang harus ada di wihara, siapa yang akan meneruskan kegiatannya, bagaimana pula dengan mengatasi masalah perselisihan di dalam ataupun perselisihan keluar. Jadi ini yang harus diperhatikan. Umat Buddha memang dari sejak dulu seharusnya tidak hanya melulu membanggakan mengenai bangunan, mengenai rancangan bangunan, mengenai patung-patung, mengenai taman ataupun tempat parkir yang indah. Namun harus bisa terus meningkatkan keyakinan yang benar, dan inilah yang nanti akan langkah demi langkah diuraikan oleh Sayadaw. Sada sada, according your sense, you enjoy it. Also, you can get the easily donation money. Easy. Money is plenty. Behind, problem also plenty. Headache, conflict, fighting, disagreement. Why? Because of no wisdom, no understanding, no knowledge. Look like Buddha Rupa, very beautiful, very big. Look like gold, silver, or bronze, or jade, marble, or wood. You will be very proud. My Buddha hall, Dhamma hall, Buddha statue, very good. Visitor will be a lot. Donation will be a lot. But that Buddha statue not talk to you. Listen carefully, listen carefully. Buddha statue can talk to you. The meaning of Dhamma statue can talk to you. No way, no way. Listen carefully. Many times I request you, listening carefully. Buddha statue not talk to you. Or even though I have the library very beautiful, very big library, a lot of beautiful book, a lot of languages, but you don't know how to read. But you will be very proud. Wow, library. How much donation? If you enough money, you are very rich, you will donate. Listening carefully, one more time. Our temple money is plenty. Every Sunday free lunch. 1 week by 1 week, very different, vegetarian, even though meat doesn't matter. Free lunch. Lunch box is so nice. Taste is fantastic. Visitor will be more. Donation will be more. But the food is a vegetarian or meat, doesn't matter. You cannot get Dhamma knowledge from your food. Think about it, think about it. Slowly, slowly. Pasada-sada
yang didasarkan menurut indera. Ketika seseorang datang merasa nyaman, senang, maka orang akan banyak datang dan akan mulai berdana, memberikan donasi kepada wihara. Uang banyak, masalah juga akan menjadi banyak. Mulai dari perselisihan ataupun ketidaksamaan pandangan dengan satu sama lainnya, ini bisa terjadi karena tidak adanya pengetahuan ataupun kebijaksanaan. Sama halnya seperti Buddha Rupang yang mungkin bisa dibuat ataupun terlihat dari emas, dari perak, ataupun dari kayu, ataupun dari marmer. Kita mungkin bisa membanggakan hal itu. Ketika banyak pengunjung yang datang, mereka juga akhirnya rajin untuk banyak yang berdana. Namun yang perlu diingat bahwa Buddha Rupang ini tidak bisa berbicara kepada kita. Apakah Buddha Rupa ini bisa berbicara kepada kita? Dengarkanlah dengan penuh perhatian. Dengarkanlah dengan baik. Saya sudah meminta kita untuk mendengarkan dengan baik mengenai hal ini. Patung Buddha tidak bisa berbicara. Ataupun misalkan ketika kita memiliki perpustakaan yang sangat besar, yang memiliki banyak buku dengan banyak bahasa, namun kita tidak bisa mengerti ataupun tidak tahu cara membacanya. Bahkan mungkin jika misalkan kita kaya, kita mungkin akan menanyakan berapa donasi yang dibutuhkan untuk membangun perpustakaan. Namun perhatikanlah dengan baik. Misalkan juga wihara juga mengadakan ataupun membebaskan ataupun setiap bulan ataupun setiap minggu memberikan makan siang gratis, baik yang menghidangkan daging ataupun vegetarian. Semua orang memperoleh makan siang gratis dengan rasa yang sangat menyenangkan, sehingga orang-orang yang datang merasa senang untuk makan dan mempersembahkan dana lebih, baik makanan yang berdaging ataupun makanan vegetarian. Namun semua itu pengetahuan ataupun kebijaksanaan tidak didapat dari makanan. Sometimes you go to the temple. Oh, this temple is no traffic. They take care of the traffic for very good. Get into the temple. Parking is plenty. Easy to park. For me, very convenient. You want to go more. That's good, not bad, but you never ever get the Dhamma knowledge. You never ever get the Dhamma knowledge without wisdom. But you prefer the convenient to go this temple, easy to park, car parking. At the same time, near car parking is a lot of beautiful garden. I enjoyed it. I sit there, I pray. Prayer is prayer. Prayer inside is I don't want to see any problems. I don't want to facing any falling my health. I don't want to broken with my family members. I want to stay with my loved one, so on, so on. Prayer meaning whatever you want, you just keep on repeat it in your mind. In front of Buddha or in front of temple, in front of your departed ancestor, who are they? Or God, Deva. Be careful. If you pray the rest of your life, you cannot get completely. Think about it, think about it. Kadang kita mungkin memilih untuk pergi ke wihara di mana yang tidak menimbulkan kemacetan ataupun tidak terlalu padat. Mungkin wihara juga membantu untuk mengatasi masalah padatnya kendaraan dengan menyediakan lapangan parkir yang nyaman, yang sangat besar dan banyak, sehingga orang dapat dengan mudah dan nyaman untuk memarkirkan kendaraan. Namun sekali lagi yang harus diingat adalah
Pengetahuan dhamma ataupun kebijaksanaan juga tidak bisa didapat melalui hal itu. Mungkin hanya mendapatkan parkir mobil yang mudah, ataupun mungkin parkirnya diberikan taman-taman yang indah, taman-taman yang baik, di mana orang bisa dengan senang untuk memarkir kendaraannya di sana. Kemudian orang mungkin bisa pergi untuk berdoa dan berdoa. Namun doa adalah doa. Mungkin orang bisa berdoa, saya tidak mau ada masalah, saya nggak mau jauh dari keluarga, saya tidak mau terpisah dari orang yang saya sayangi, dan begitu banyak macam doa lainnya. Apapun yang kita mau, kita akan mengulang di dalam pikiran. Doa adalah mengucapkan apapun yang kita mau dan kita ulang dalam pikiran, baik di depan Buddha, di depan dewa, ataupun mungkin Tuhan yang lainnya. Namun hati-hatilah, karena jika kita hanya berdoa sepanjang kehidupan kita, maka kita tidak akan memperoleh pengetahuan. That is why all the Buddhists or non-Buddhists, when they approach to the monastery or temple, they have to learn something. They have to read, they have to learn, they have to listen, they have to get the Dhamma discussion, question or answer. All these types of study, Pali and Pariyatti. Pariyatti means study, reading, Dhamma class, question and answer, Dhamma talk, discussions. That's very important. Very important. Better than blindly prayer. Better than blindly chanting. Why? You can get the real knowledge. Real knowledge. Karena itulah, baik umat Buddha ataupun yang non-Buddhis, ketika ia pergi ke wihara, sepatutnya ia harus belajar. Ia harus membaca, ataupun ia mendengarkan Dhamma, ataupun berdiskusi, ataupun melakukan tanya jawab. Semua hal yang disebutkan tadi ini disebut sebagai pariyati, ataupun belajar tentang Dhamma. Baik mulai berdiskusi, bertanya jawab, ataupun mempelajari Dhamma itu sendiri. Semua hal ini sangatlah penting. Hal ini merupakan hal yang lebih baik dibandingkan hanya berdoa ataupun membaca parita. Kenapa? Karena dari sini kita bisa mendapatkan pengetahuan. Pariyati. Pariyati means study. No parita, pariyati. Ini yang disebut sebagai pariyati, ataupun artinya adalah belajar. For example, you like chanting. The song is so nice. The rhyme, the tone, the song. For example, in the Mangala Sutta, Asivana ja balanam bandidanam ja asivana puja ja puja niyanam etam mingala muddhamam panirupa desa vaso ja pubbe ja gata punyata atta samampaniri ja etam mingala muddhamam. If I chant continuously, you don't know any meaning. You listen, wow, Bandi chanting very good. Sometimes you will say, wow, very powerful. After that, please, Bandi, after finish splashing the water, splashing. Wow, so good. Maybe I'm free from all types of problems. I will gain my education. I will get more business. I will get more money. I will get my loved one. True or not? If we can get Buddhism, no have suffering better than others.
Buddhism all progress, their business, their health, their education, they can get their loved one, they cannot get sick. Can get it? Bravely, can get? Be careful, be careful. That is why chanting, you don't know, you bow and you listening, or you participate with the book. Do you know the meaning? When you chant, no time to read on the other page, translate. After chanting finish, you go back home. You never ever learn the real meaning, the meaning how to fulfill. You want to get the instant benefit. Lola as a migimi, the noodles. Just put the hot water, tastes very good. Later on, your hair drop, stomach ache, cancer, diarrhea, vomited, food poison. Instant benefit are dangerous. Why? Without truthful understanding, only the taste that we call the pasada sada. Tea is very good. Beginning. Sebagai contoh, mungkin ketika chanting itu mungkin orang datang menyukai karena suaranya, karena ritmenya ataupun alunannya, nadanya. Sebagai contoh tadi saya sudah membacakan mengenai Manggala Sutta. Jika saya terus membaca sutta seperti ini, mungkin Bapak Ibu sekalian semuanya menyenangi. Wah, Bante membaca chanting itu dengan sangat indah, dengan sangat baik. Rasanya ada kekuatan tertentu ataupun sangat powerful, ada energi. Lalu ayo tuang air, kemudian meminta permohonan-permohonan. Dan merasa ketika diciprati oleh airnya, merasakan bahwa wah, saya akan bebas dari masalah, saya akan mendapatkan banyak pemasukan, saya akan bisa menyelesaikan pendidikan saya tidak akan terpisah dengan orang yang saya sayangi. Jika hal ini bisa dengan mudah dilakukan, maka akan banyak sekali orang itu akan mudah untuk memperolehnya. Namun apakah memang demikian? Apakah bisnis yang berkembang, tidak berpisah dengan orang dicintai, bebas dari masalah hanya cukup dengan membaca parita-parita seperti ini? Tentu tidak. Karena bahkan ketika kita ikut chanting, kita ikut membaca parita-parita itu dengan buru-buru ataupun mungkin dengan penuh perhatian ikut membacanya, namun kita tidak mengetahui artinya, apakah itu akan bermanfaat? Kebanyakan dari kita hanya mengharapkan manfaat yang instan, manfaat yang cepat. Seperti contohnya ketika kita menikmati mie instan noodle yang hanya cukup dengan dituang air panas saja, lalu kita bisa langsung menikmati dan merasakan makanan itu. Namun efek dari makanan seperti ini, mulai dari sakit perut ataupun hingga kanker, itu bisa mengakibatkan penderitaan bagi kita. Maka dari itu, apabila tidak diiringi oleh pengertian yang benar ataupun pemahaman ataupun wawasan ataupun pengetahuan, dan hanya semata-mata mendasarkan pada rasa, inilah pasada sada. Hati-hatilah dengan itu. So just now I introduce you. Basically, first time you visited to the temple, Reverend chanted Mangala Sutta. Asivana ja balanam bandidanam ja sivana puja ja puja niyanam edam mingla muddamam. You love it. Or later on, you want to know meaning. But how many people? 100 people listening the chanting, after finish, bye-bye, they go back, oh, very happy. Meaning the blessing will protect me. Really, I know. Very intelligent people, oh, Bandit chanting is so beautiful. I want to know the meaning. And then they organize a suitable approach.
2 or 3, a group approach, pay respect. Bande or Reverend or Sayadaw, Chasong Sayadaw chanted the Pali word, I think. The rhyme and tone and sound are so beautiful, very affectionate in my mind. I want to get by heart. But at the same time, I want to know that what is the sentence by sentence meaning. Can you explain me? You have to be brave. You have to be brave. But when you approach you, this types of approach, you scare, or Bandi get angry, or he will not explain me, or I go to disturb him, or no. Don't be hesitate. This is your duty. This is your duty. For example, when you go to shopping, you look at in the shops, clothing, men or women, design is so good. Oh, you touch it, your hand. Oh, fabric material also good. Maybe pure 100% cotton or not. Suitable for my health or not. How much pay for it? Where come from? Made in where? Design is the upgrade latest. You check detail before you pay money. Even though sometimes you bargain. But the Dhamma way is naive. Blindly chanting, sprinkle the water, any string tie in your hand, ooh, happy. How much doesn't matter, you pay for it. I want to ask you a question. Really, whatever you want, the chanting sound, water, I express in your head, I tie in your hand or in your neck, the Prita chanting thread, can be protect your all types of suffering? Yes or no, briefly? Should be. That's a real Buddhist. That's a real Buddhist. You're more closer to the Buddha. Our Buddha is not blindly teaching. Who make the blindly is you cannot accept blindly. My question very simple. Can protect all? If we can protect all, Buddha just saying, chant it for them. Splashing the water in their head. Tie the string or thread in their hand and neck. Finished. Very simple. No need to fulfill 400 aeon and 100,000 words. No need to fulfill. No need to practice 6 year difficulty. Very simple. Think about it. Think about it. I'm not against any others. I explain to you truthful and right way. Because you already take the Buddham Saranam Gacchami, Dhammam Saranam Gacchami, Sangham. But you don't know yet what is Buddha. What is the Dhamma? What is the Sangha? What is the Sarana? Because of Buddha and Sarana. What is the Sarana? Gamana. Buddha Saranam Gacchami. You don't know meaning, but chant it, all the follow, repeat it. That meaning you had the duty for, I have to learn, isn't it? This I have to learn is the second step of faith, Pali in Okapana Sada. Okapana means approach more closer to get the meaning. Important or not important? Please little loudly answer for me. Important or not important? Important. Without knowing meaning, every time blind faith, go back home, using money, donation. You need to open by yourself. I cannot come and open your eyes. I cannot open your mind. You have to be real open, meaning approaching, asking, question. This question is that I want to know. Can you teach me or not? Can you explain me or not? That's our duty. That is why we fulfill the study, scholarship. Without fulfill scholarship is meaning I am the free taking from your offering. You offer me for requisite, I have to study more. That's my duty. Because you are lay people, it's a walking full times.
I have to study more time because you no time to study. That is why you want to know meaning, you approach, Reverend answer for you. That's called Okapanasada. Looking for answer, looking for meaning. Understand? Now little bit raise your voice. I wake you up. Baru saja, baru saja Sayadaw pada dasarnya misalkan ketika seseorang datang ke wihara lalu mendengarkan biku Bante Sayadaw membacakan Manggala Sutta, lalu semua bersama-sama membacanya, tapi mungkin tidak ada yang ingin tahu. 100 orang membaca lalu semuanya pulang begitu saja tanpa mau untuk tahu apa arti dari sutta tersebut. Mungkin ketika pulang malah mungkin ada yang merasa kayaknya hanya dengan mendengar merasa sudah terlindungi, merasa sudah terbebaskan dari masalah. Ada yang dengar, namun ada beberapa orang yang mungkin mendengar, misalkan kita mendengar, Bante tadi baru saja membacakan chanting dengan irama yang sangat menyenangkan, nadanya juga sangat sesuai, itu sangat menyenangkan bagi saya. Lalu seharusnya kita harus berani untuk mendekati dan jangan ragu-ragu karena ini adalah tugas kita. Kita mendatangi kepada biku yang tadi membacakan, Bante tadi saya mendengar alunan chanting itu, apakah saya senang mendengarkannya, namun apakah saya juga bisa mengetahui apa artinya. Dengan demikian sebagai contoh lainnya, ketika misalkan kita melihat sebuah baju yang terpampang di sebuah toko, kita melihat rancangannya sangat baik, desainnya bagus, materialnya juga bagus, tapi kita tentu perlu bertanya-tanya, ini pas nggak buat saya? 100% katun atau enggak? Ini buatan mana? Siapa yang membuat? Kita pasti akan memeriksa dengan detail sebelum membayar ke kasir. Meskipun kadang kita juga menawar terlebih dahulu. Namun anehnya ketika kita mempelajari Dhamma, kita menjadi naif. Kita tidak pernah menanyakan. Kita pokoknya hanya percaya begitu saja. Ketika misalkan mendapatkan ada acara tuang air ataupun memperoleh gelang yang dipasang di tangan ataupun di leher, kita hanya percaya saja. Kita tidak pernah menanyakan, bahkan kita berdana pokoknya tanpa menanyakan apapun tentang hal itu. Dan berpikiran bahwa air yang dicipratkan kepada kita ataupun juga gelang yang kita pakai itu akan bisa melindungi kita dari berbagai macam penderitaan. Apakah ini umat Buddha yang sesungguhnya? Jika memang Sang Buddha mengajarkan ini, maka Sang Buddha akan meminta kita untuk udah chanting aja. Kita hanya tinggal perlu pakai gelang, kita hanya perlu menunggu untuk diciprati air. Kita hanya memiliki keyakinan yang membuta. Kalau memang demikian, maka Sang Buddha itu tidak perlu berjuang untuk menyempurnakan parami sebanyak 4 kapa ataupun 4 aeon lamanya. Dan beliau juga tidak perlu bersusah payah untuk bertapa selama 6 tahun di hutan. Ini tentunya tidak akan masuk logika. Sayadaw tidak bermaksud untuk melawan siapapun di sini. Namun beliau hanya mencoba mengingatkan kita semua mengenai jalan yang memang seharusnya kita tempuh. Karena beliau melihat bahwa kita tadi sudah membaca mengenai Tisarana, kita sudah memohon perlindungan. Kita membaca Budang Saranang Gacami, Dhammang Saranang Gacami, Sanggang Saranang Gacami. Tapi apakah kita mengetahui siapakah Buddha itu? Apa itu Dhamma? Siapa itu Sangga? Apa arti kata Tisarana? Apa itu Saranang arti sebetulnya? Kita tidak pernah mengetahui, kita hanya berulang-ulang kali hanya ikut saja. Ketika membaca Budang Saranang Gacami, ya kita hanya ikut saja. Ini yang seharusnya kita menggali lebih jauh. Ini yang dinamakan sebagai okapana. Kita mendekati untuk mendapatkan arti. Jadi kita terus melakukan pendekatan untuk mendapatkan artinya. Karena ini sangat penting bagi kita untuk memahami arti. Dan semua itu harus dilakukan oleh kita sendiri. Sayadaw tidak bisa membuka mulut kita. Sayadaw tidak bisa membuat kita mendengar.
namun kita sendirilah yang harus membuka mulut, mencari tahu, menggali, dan mencari artinya. Dengan sama halnya ketika saya Daud di sini bertindak seperti seorang yang terus belajar, yang disokong oleh kita. Karena kita semuanya bekerja, karena kita semuanya itu tidak sempat untuk belajar, maka saya Daud di sini yang memiliki waktu lebih untuk belajar. Karena itulah ada timbal balik antara biku dengan juga umat, di mana umat menyokong dan para biku saya Daud ini akan terus belajar. Saya akan membaca begitu banyak buku sehingga ketika misalkan kita bertanya, maka para biku ini mampu untuk memberikan jawaban kepada kita. One reverend he would like to open the lay people for eyes and mind as a knowledge. Become in the noted board. Weekend or weekday, after working hour, evening 7 to 8 p.m., Monday or Tuesday or Friday or Saturday or Sunday, which day is suitable, they choose. Or Bandi conducted the Dhamma class, 1 hour or 2 hours, doesn't matter. When they attend, Bandi explained, Asewanaja balanam. Mean English in not, no, none. Bala meaning is foolish. What is a foolish? The way in verbal speech, careless, very rude, not meaningful, not polite. Body action in very harmful, torturing, stealing, killing, sexual misconduct, drink and drug. Mentally, not appreciate, not good in thank, easy to destroy the gratitude and appreciation. Meaning, mentally also no good, verbal action also no good, body action also no good. This called bala. Mean no, not none. Sivana mean associate. Total meaning is that Asevanaja balana. Who are the foolish, stupid, not associate. I don't know meaning. I just listen the Asevanaja balanam. Wow, so nice. But now meaning is a very meaningful. Buddha teacher who are the verbally very rude, very meaningless, gossip. No unity, not polite. I have to be careful. Body action is very harmful. Easy to get stealing, easy to get free and happy, easy to get a sexual harassment as a number 3 precept. Kamisu Mesasara, sexual misconduct. The way in looking the eyes, the way in body action, the way in talking the word. Prefer to this way. I scared it. Not polite, not good. Also, the way he talking is every time lie, not the truth. And then taking the drink and drug, even though he drug carrier, he do the business is a part of this. Buddha, that is why. Asking for refrain or don't associate these types of foolish. Now I know the meaning. 3 actions are not good enough, speech and body and mental thought. These types of people, young age or middle age or old age, male or female, Indonesians or Malaysians or Taiwanese or Honky or Japanese, American or European, I cannot trust. I have to be far from them. Protect for you. I know the meaning. Very good, very good. That means open your eyes, open your mind. Protect for yourself. Bandi teach you. That means you become more faithful in this temple. I offer to Bandi is a worthy breakfast, lunch. I offer the medicine. Bandi pay back to the teaching is a very, very well protect for my daily life. Thank you very much, Bandi. Because
you are Okapanasada, more faithful than before, listening the chanting, Asevana ja balanam, Banditanam ja sevana, Puja ja puja niyanam, Etam mangalam buddhama. Oh, now I like the meaning are more useful for me. Seorang biku mungkin akan berusaha, bagi biku tertentu, bagi para biku tentu akan berusaha untuk membantu umat awam ataupun perumah tangga untuk membuka mata, untuk membuka pikirannya, untuk membuka pengetahuannya. Para biku ini merasa saya harus bisa dan saya akan mampu untuk memberikan penjelasan. Lalu ia mungkin mengadakan semacam dhamma kelas yang berlangsung di sore hari seusai jam kerja, baik mungkin di hari Sabtu ataupun hari Minggu, di mana kita bisa memilih. Bante lalu kemudian mengadakan dhamma kelas, baik mulai mungkin 1 atau 2 jam saja, itu tidak ada masalah. Misalkan ketika datang, Bante kemudian menjelaskan mengenai Asewana ca balanang. A itu artinya tidak, bala itu artinya adalah orang bodoh. Apa itu orang bodoh? Seperti apa orang bodoh? Orang bodoh itu adalah bisa ditandai dari cara bicaranya yang tidak jelas, tidak punya makna, terlibat dalam banyak kebohongan. Tingkah lakunya ataupun perbuatannya juga banyak melanggar aturan-aturan moral, mulai dari membunuh, mencuri, ataupun tindakan seksual yang salah. Lalu secara mental, ia juga bisa dikenali karena ia tidak memiliki rasa terima kasih, tidak memiliki penghargaan, tidak memiliki penghormatan kepada orang lain. Jadi orang ini memiliki 3 pintu, memiliki 3 hal yang sangat buruk, baik dari ucapan, perbuatan, ataupun kondisi mentalnya. Inilah yang disebut sebagai bala ataupun bodoh, ataupun orang yang tidak patut untuk kita pergi berkumpul. Sewana itu artinya berkumpul. Jadi jangan berkumpul dengan orang-orang yang seperti ini. Dengan memahami ini, seseorang mungkin akan merenung, oh, saya mengerti sekarang apa yang dimaksud dengan asewana cak balanang, bahwa orang-orang ini memang sangat berbahaya. Mereka yang melanggar aturan-aturan moral, mereka yang ucapannya memecah belah, ucapannya itu penuh dengan kebohongan, ini akan sangat membahayakan. Bukan hanya bagi saya, bukan hanya bagi orang lain, saya pun juga harus menjaga diri saya untuk tidak melanggar aturan-aturan moral ini. Ketika berbicara, saya juga harus menjaga diri saya. Dan di dalam cara berbicara, orang-orang bodoh ini juga akan sangat mudah untuk berbohong. Mereka juga mungkin terlibat di dalam hal perdagangan obat-obatan ataupun sangat mudah untuk masuk mabuk-mabukan. Dengan ini, dengan mengetahui karakteristik orang bodoh, maka saya juga harus membebaskan diri saya dari tingkah laku buruk ini. Saya harus membebaskan diri dari kebodohan-kebodohan ini. Ini adalah jenis-jenis orang yang harus saya hindari, yang harus tidak boleh saya percaya. Dan orang-orang jenis ini, baik itu orang Amerika, orang Indonesia, orang ataupun dari negara manapun, dari baik itu wanita ataupun pria, usia berapapun, orang-orang seperti ini tidak bisa dipercaya dan tidak akan baik untuk dijadikan teman. Dengan memahami seperti ini, maka kita akan seperti membukakan mata kita mengenai, oh, ternyata chanting ini tidak hanya indah untuk didengar, namun memiliki makna yang sangat mendalam. Dengan demikian, seseorang memperoleh pandangan baru, seolah-olah memperoleh mata yang baru, mata kebijaksanaan, sehingga ketika ia muncul keyakinan yang semakin kuat dari sebelumnya, kemudian ia akhirnya terdorong untuk, oh, terima kasih Bante sudah menguraikan kepada saya ajaran yang begitu indah. Dengan demikian saya akan terus menyokong, saya akan memberikan bantuan, saya akan memberikan dana, makanan, obat-obatan agar Bante bisa terus mengajar saya. Karena Bante telah melindungi saya dengan memberikan ajaran, dengan menguraikan ajaran yang kini saya menjadi semakin mengerti akan hal itu. Oke.
So two types basically, according to this explanation. Number one, without understanding, just as a sense, you get that, oh, I enjoyed it, I happy it. On the other hand, one more higher than that, you get the gain, the knowledge, understanding. So, two way. If you choose, what is the more suitable and more useful for you? Second one, definitely 100%. You cannot deny, you cannot reject. Because open really your eyes, open your mind, become wisdom is the more higher than first step. Because knowing the meaning. So meaning important or not? Very important meaning. Without knowing, you enjoy blindly. Meaning look like you have the eyes, you can't see. You can enjoy your life. Blind also they enjoy their life. But you have the eyes, you are not blind, you can see. Which is better? Who is better? Yes, can see the eyes better. Blind is very suffering. Jadi ada saat ini sudah diterangkan mengenai dua jenis keyakinan. Yang pertama itu adalah yang tanpa pengertian, yang hanya didasarkan pada apa yang dirasakan saja. Yang kedua adalah untuk memperoleh pengetahuan atau pemahaman yang lebih tinggi. Terdapat dua jalan. Jika para Bapak Ibu disuruh untuk memilih jalan mana yang dipilih, tentu pasti jalan yang nomor dua, karena ini yang akan membukakan mata dan pikiran kita, yang mengembangkan kebijaksanaan kita lebih tinggi. Karena itu memahami makna atau mengerti arti itu sangatlah penting, karena kita tidak boleh hanya cuma menikmati secara membuta. Hal ini seperti seolah-olah seperti seorang yang memiliki mata namun tidak bisa melihat. Jika kita memilih, apakah kita mau memiliki mata tak bisa melihat atau memilih untuk memiliki mata namun bisa melihat? Tentunya yang terbaik adalah memiliki mata yang bisa melihat, karena mendapatkan kebutaan itu sangatlah menderita. In the Australia, I teach many school, preschool, middle school, high school, college, uni. One time I teach in central of the city, one of the Princess Height girls' schools. The kids are very small, 8 years, 9 years old. Some of them are 7 years. A group I teach meditation and little story for children. About totally 35-40 minutes. At the end, you can ask any questions. But the one little girl, she asked, not included in my teaching, not included in the meditation 5-minute introduction. She raised her hand and she asked me, in your religious, do you have the religious flag? I got shocked. Of course, yes, we have. But she keep on asking me, how many colors in your religious flag? Oh, we have the totally is 6 colors. And then she raised another meaning. What is the 6 colors? I calculate the blue, yellow, red, white, orange, and all mixed is another columns in the one. Totally we prefer to 6. She keep on asking me, do you have the each color in meaning? Just little kid, little. She is about 7 half, before 8 years old. Think about it, okapana, not blindly. Whatever come and teach, they want to raise a question.
You are able to teach me or not? Here is no. Come on, blind chanting, I'm happy for that. I want to offer for that. Not bad, pasana sada, just sense. Traditionally, offer. Listening. Make yourself happy, really or not. A lot of stress, a lot of unhappiness, a lot of anxiety, a lot of sorrowful, but keep on, dana, keep on listening, chanting. On the other hand, mental illness is increasing day by day, more and more. But temple is so big, but suffering are still same. Temple is 6th floor, you are suffering also 6th level. Temple is 8th floor, your level is 8th level. More than that, double. You don't know how to release. Release meaning is to learn the meaning, understanding daily life and refrain. What is the bad? What is the good? 2 ways. Reverent duty have to show, have to teach, have to open your eyes. Sayadaw menceritakan mengenai cerita beliau ketika mengajar di sekolah, karena Sayadaw juga mengajar di banyak baik sekolahan, preschool ataupun juga hingga SMA ataupun hingga universitas. Suatu hari beliau mengajar untuk kepada anak-anak, di mana anak-anak yang diajar itu usianya sekitar 8 sampai 9 tahun. Beberapa dari mereka itu usianya juga 7 tahun. Satu grup beliau mengajar tentang meditasi dan juga memberikan beberapa cerita-cerita. Pelajarannya itu hanya berlangsung 35 menit, lalu kemudian ada sesi tanya jawab. Di sana itu ada seorang anak yang mengangkat tangannya untuk menanyakan mengenai apakah di dalam agamamu terdapat bendera. Oh ya, saya punya. Ada berapa banyak warnanya? Ada 6. Apa aja warnanya? Saya lalu menjawab, oh ada biru, kuning, merah, putih, orange, dan campuran dari ke-5-nya. Jadi totalnya ada 6. Lalu apakah setiap warna itu memiliki makna? Coba bayangkan, anak sekecil itu terus-menerus bertanya mengenai hal yang baru saja diajarkan. Ini adalah okapana, di mana seseorang itu tidak secara membuta untuk menerima apapun yang diajar, dan dia akan terus menanyakan, sehingga untuk melihat juga apakah jika engkau memang bisa mengajar, maka engkau harus bisa menerangkan kepadaku. Tidak seperti mungkin di sini misalkan orang-orang yang hanya secara membuta chanting, hanya mendasarkan apa yang dia rasa, tidak mau untuk mendengar, tidak mau untuk belajar, sehingga begitu banyak penderitaan ataupun sebetulnya datang ke sini pun masih tetap tidak berbahagia. Jadi hanya terus mendasarkan pada pokoknya dana, chanting, sementara penyakit mentalnya itu terus menerus bertambah. Nanti wihara akan dibangun sebanyak 6 lantai. Demikian pula penderitaan kita akan bertambah sebanyak 6 tingkat. Jadi kita tidak mengerti bagaimana melepaskan penderitaan itu, bagaimana seharusnya kita bertingkah laku ataupun bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak memahami apa yang harus kita lakukan jika hanya mendasarkan pada keyakinan yang membuta. They are non-Buddhist, but pay attention and listening and want to ask the questions every time they prepare in their mind. Used to. Not only the kid, adult as well. Last 12 years ago, we have the Buddhist exhibition in the Swaziland town hall. Different traditions, Tibetan, Mahayana, Theravada in 5 countries, individual sections. They bring their
own their culture, picture, image differently. Sri Lanka style, Burmese style, Thai style, Cambodian, Laos. I know that before this Buddhist exhibition, I already collected the sutta in two important. One in Mangala Sutta, directly translate to the English poster. Another one in the Kalama Sutta. Two I present. Not only image, not only the scenery view of the pagoda or whatever. Many visitors, most of them, their eyes catch up in my two poster. Because we have to know the Western culture is not prefer only the image and scenery view and picture. They are looking for meaning of the word. Their reading is used to. We are not. Reading is very boring. Looking the scenery are more. We are materialistic. They are looking for meaning. Okapana, second types of faith. They want to grow by themselves. That is why they come and read seriously my two poster. One day I got shocked. Most of the time I nearby there. About 50 over old age, one lady, she asked, who is in church? And then someone said, she want to ask something. I said, what would you like to know? She said, I have the questions. Can you answer for me? I'm not saying I can or not. I ask what you want to ask me. She pointed Mangala Sutta. Don't associate foolish. Associate with the wise. Those who are worthy of the honor, you have to honor to them. This is the teachings of the Buddha. She read it. She said, I'm confused. Why? I asked her. She said, number one, don't associate foolish. Second one, associate with the wise. I think no need to, he said. Because you take one, enough, she said. Don't associate foolish, already finished. You associate with the all are good. If you say associate with the wise, you already reject to the foolish. She quite intelligent, very intelligent. But question already answer for me. Question to me, I have to answer. Why you put the two? How you want to answer for him, for her? Luckily, suddenly I get the idea. Can you show me your palm? She said, the right or left? Any palm. She showed me the right palm. How many fingers did you have? 5, she said. In case your thumb become cuticle. Cuticle means here you get a little dry skin, become rash, and then sometimes you cut or you put it, become sore, reddish, very painful. After that, really get infection, you get the pus and blood. Sometimes even though you can lose your fingernail. Sometimes the infection is directly attacked your bone. You had to chop it. Oh, she's scared. She listening. So in case you have this problem, infection is directly affected your bone, you have to chop. You cannot keep getting more. So are you agree that she long way? Oh yes, I have to chop it. At the time, the other 4 finger, you still want to use? Of course, she said. Yeah, that's a mini. Oh, I know now, she said. Because don't associate foolish, meaning you have to release it. But you have to associate with the wise. Similar this finger. Now she said, oh, now I understood. Lucky. That means they are okapanasada. They want to know clear, crystal understanding.
make forever inside. We are no chanting, blessing, water, give me the string or thread tie in my hair. Without question. Mereka memang kebanyakan adalah non-Buddhis, tapi mereka sangat memiliki penuh perhatian dan siap untuk bertanya. Bukan hanya anak-anak, tapi juga orang dewasa. Tahun lalu saya juga mengikuti kayak semacam kayak kok Mangala Sutta? Yeah, no, I just want to try find the correct word. Kayak semacam festival lah ya, kayak semacam festival. Ada semacam festival di mana itu merupakan kumpulan umat Buddha dari berbagai macam tradisi. Ada Tibetan, ada Theravada sendiri juga ada dari berbagai macam negara, mulai dari Thailand, Sri Lanka, Kamboja, ada yang Laos. Semua booth-nya ataupun berusaha untuk menunjukkan budayanya masing-masing, menunjukkan kayak gambar-gambar tentang wiharanya ataupun pagoda, mereka menunjukkan di sana. Namun Sayadaw tidak melakukan hal yang sama. Sayadaw justru hanya memasang semacam kayak poster yang isinya itu adalah tentang Mangala Sutta yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Satu Mangala Sutta dan satunya lagi adalah Kalama Sutta. Jadi beliau memilih untuk memasang ini dibandingkan memasang gambar wihara ataupun pagoda. Namun yang terjadi adalah tempat beliau itu malah lebih ramai dibandingkan lainnya. Karena mungkin beberapa dari mereka tidak memahami bahwa orang-orang barat itu tidak menyukai, istilahnya mereka mencari makna. Mereka lebih senang untuk mencari makna. Mereka bukan sekedar untuk melihat-lihat ataupun senang dengan bangunan. Sangat berbeda dengan tradisi kita di Asia. Kita membaca aja malas. Kita tidak suka, kita lebih senang jalan-jalan, kita lebih senang lihat sini sana ataupun membanggakan mengenai tempatnya indah, tempatnya bagus. Berbeda sekali dengan orang barat yang mereka memang mencari arti dan makna sehingga mereka mau untuk berkembang. Satu ketika ada serombongan sekitar orang-orang yang sudah berusia tua, sekitar 50 tahunan ke atas, yang datang dan melihat. Kemudian salah satu dari mereka ini ingin menanyakan sesuatu berkenaan dengan Mangala Sutta itu tadi. Ketika ia membaca, jangan bergaul dengan mereka yang bodoh, bergaulah dengan mereka yang bijak, hormatilah mereka yang patut dihormat, ini adalah berkah utama atau ini adalah ajaran Buddha. Ibu ini protes, ngapain harus ada dua-dua? Ketika kita tidak bergaul dengan orang yang bodoh, secara otomatis itu kan bukankah kita akan bergaul dengan orang yang bijak? Ngapain harus ditulis dua-dua seperti itu? Jadi saya udah melihat, orang ini sebenarnya cukup pandai. Dia sudah mampu untuk, istilahnya dia sangat analitis. Dia seolah-olah seperti menjawab pertanyaannya sendiri. Namun ketika itu Sayadaw ditanya, apakah Sayadaw mesti menjawab mengapa harus dua? Jika memang ditanya seperti ini, apakah kita bisa menjawabnya? Nah, kemudian untungnya saat itu Sayadaw tiba-tiba semacam mendapat gagasan. Lalu ia mengatakan kepada ibu itu, bisa tunjukkan telapak tangannya, mau yang mana, kiri atau kanan? Terserah mana aja. Dia serahkan yang kanan. Lalu Sayadaw mengatakan, misal kamu memiliki kutil ya, kalau dibilang semacam kutil di tanganmu, itu kan sangat sakit ya. Nanti kan kulitnya itu akan mengeras, kadang bisa jadi infeksi, itu nanti bisa merusak jari. Kalau infeksinya parah itu bisa menyerang tulang dan mau tidak mau harus dipotong. Misalkan itu terjadi dan harus dipotong, apakah kamu akan memotongnya? Oh iyalah, saya pasti akan potong jarinya. Kalau memang sudah infeksi parah seperti itu. Terus yang 4-nya dipotong juga nggak atau mau dipakai? Oh ya pakailah. Ya bang. Nah dari situ tuh ibu ini memahami bahwa dengan perumpamaan ini ia memahami bahwa ketika seseorang menjauhi yang bodoh,
maka bukan berarti pula bahwa ia akan secara istilahnya kayak seolah-olah tidak perlu melakukan hal yang lainnya. Karena ketika hal ini juga sama seperti dengan syair yang di dalam Manggala Sutta tadi. Okapanasada ini sudah berkembang. Okapanasada inilah yang ini adalah Okapanasada yang sesungguhnya, di mana seseorang itu ingin mengetahui dengan jelas. Kita tidak cukup hanya mengandalkan blessing semata dengan tuang-tuang air ataupun memakai gelang, seolah-olah itu semuanya itu sudah cukup, tapi kita tidak memahami apapun. So this is basically I can explain the two sada, pasada sada, according your sense, what you like, blindly enjoy. I'm not saying no good and I'm not reject. The step by step, this is a very basic, very blind, but you can enjoy. Number two, okapanasada meaning going to approach, I want to know the meaning. The meaning are really stand in your mind forever, this knowledge, important. That is why, as a Buddhist, you trying to open your eyes, open your mind, everything, what you don't know yet, I want to know about meaning. Even though new, very new, what is a statue? What call it? Buddha. What is the Buddha? Bande. What is the Bande? Chanting what they chant. Chanting for what? What is the meaning? So on, so on, so on. That called okapanasada. Approaching to the more closer to get the real meaning. That's a more important. Jadi pada dasarnya sada bukan berarti menganggap bahwa pasada-sada ini tidak penting ataupun tidak perlu, karena di tahap awal memang banyak orang yang masih memasuki di situ. Namun seharusnya kita mesti terus maju. Kita harus terus meraih maknanya, kita harus meraih artinya. Jadi kita harus membiasakan, saya mau mengetahui, saya ingin mencari tahu, saya harus mengerti, sehingga hal itu bisa saya pahami dan terus menempel di pikiran saya selamanya. Seperti seseorang, kita harus membuka mata dan pemahaman kita, misalkan mulai dari hal-hal yang sederhana seperti apa itu Buddha Rupang. Kita harus cari tahu dan kita harus terus mencari maknanya. Siapa itu Buddha? Terus apa itu chanting? Kenapa kita harus chanting? Kita harus baca apa? Inilah yang disebut sebagai okapanasada, yaitu mendekati, lebih dekat untuk meraih maknanya. So I think I still have another one more Dhamma talk here. Next Dhamma talk, I will carry on another two more level of sada, faith, how to get in the step by steps. So tonight already going to 9 o'clock, 10 to 9, I will stop here. And today I would like to share the transfer merit here as a Vihara Mahasampati Dhamma family. All your endless gratitude, parents who are alive, who are already departed, all the ancestors, your grandpa, grandma, great-grandpa, grandma, auntie, uncle, relatives, seeing and unseen, all the being in this city, long, long ago, all the ancestors, all the living being, all the Indonesia, all the people around the world, around the universe, we would like to share. So everybody please repeat after me. Kita ikut mengulangi apa yang saya sudah ucapkan.
Mayang Bande Mayang Bhande Sansara Samsara Vita Dukhato Vata Dukato Mojanataya Mojanataya Nibbanasa Nibbanasa Sajigaranataya Sachi Karanataya Tisaranena Saha Tisaranena Saha Athinga Silam Athanga Silang Pancha Silam Panca Silang Samadhiyatva Samadhitwa Satipatthana Satipatthana Bhavanam Bhavanang Bhaviyama Aviyamang Dhammadesanam Dhamma Desanang Sadhukam Sadukang Sunoma Sunoma Idam me Silam Idang me silang Idam me Danam Idang me danang Idam me Bhavanam Idang me bhavanang Idam me Punyam Idang me punyang Nibbanasa Nibbanasa Pacayo Pacayo Hodu Hotu Imano Imang no Punya Bhagam Punya bagang Mata Pidunanja Mata Pitunanja Acariyananja Acariyananja Sabha Satananja Sabha Satananja Sabha Mitananja Sabha Mitananja Sabha Nyatinanja Sabha Nyatinanja Sabha Petananja Sabha Petananja Sabha Devatananja Sabha Devatananja Pajima Bhajema Sabhi Sata Sabbe Sata Awira Hondu Avera Hondu Abhyapeja Hondu Abhyapaja Hondu Aniga Hondu Aniga Hondu Sukhi Adana Sukhi Atana Pariharantu Pariharantu Sadhu Sadhu Sadhu. Without chanting blessing, you're not happy. So before back to sleep, I will give you a little blessing and chanting. I don't want to break your pasana sada, basic blind faith. Little support you. Jadi saya menguraikan dua dulu malam ini. Jadi saya masih berhutang penjelasan dua berikutnya. Nanti akan dijelaskan di Dhamma Talk berikutnya. Jadi silakan datang kembali untuk mendengarkan uraian mengenai dua sada berikutnya. Lalu saya juga tadi mengajak kita semua untuk membagikan jasa kebajikan kita kepada orang tua, leluhur, baik yang ada di sini ataupun mungkin yang masih hidup ataupun juga yang sudah meninggalkan kita, dan kepada semua makhluk baik yang di dalam sini ataupun di luar sana, dan juga kepada seluruh alam semesta. Beliau membagikan jasa kebajikan ini. Lalu tadi saya juga membacakan chanting blessing, agak hal itu dibacakan karena saya tidak mau merusak pasada-sada yang kita punya. Jadi biar tetap happy datang ke sini, tetap di blessing. Saya kira itu Raise saja. your palm, close your eyes. Danandarandu sadaya silang rakam du sabada Bhavana birata hontu gachandu devadagada Sabbi Buddha balabada bajigananja yambalam Arhandananja dejena rakam bandami sabaso Yangenji vedam irawa huranwa Sagi suwayam radanam banidam Nano samang atitathagatina Idambi Bodhi ratanam banidam Edena sajena suvati hodu Yangenji vedam irawa huranwa Sagi suwayam radanam banidam Nano samang atitathagatina Idambi Dhamme ratanam banidam Edena sajena suvati hodu Yangenji vedam irawa huranwa Sagi suwayam ratanam banidam Nano samang atitathagatina Idambi Sanghe ratanam banidam Edena sajena suvati hodu
Bhavatu Sabba Mangalam Rakhandu Sabba Devata Sabba Buddha Nubhavena Sada Sukhi Bhavantu Te Bhavatu Sabba Mangalam Rakhandu Sabba Devata Sabba Dhamma Nubhavena Sada Sukhi Bhavantu Te Bhavatu Sabba Mangalam Rakhantu Sabba Devata Sabba Sangha Nubhavena Sada Sukhi Bhavantu Te. Sadhu, sadhu, sadhu. Pay respect 3 times. Buddham Pujami. Wait. Buddham Pujami. When you're finished in meat, you go down gentle. Buddham Pujami. Gentle. Quiet. Dhammam Pujami. Sangham Pujami.